Mungkin dari survei juga itu ya Deta ya, bahwa diketahui rata-rata perempuan-perempuan yang child free ini adalah perempuan-perempuan yang memang berpendidikan tinggi ini Mbak Zoya, yang rata-rata yang sarjana S2, S3 gitu. Apa yang menjadi fenomena ini pada si perempuan yang berpendidikan tinggi ini membuat mereka bisa seperti itu? Ya mungkin gini ya, kalau saya sih ini pengalaman pribadi ya, saya tuh melihatnya gini. Begitu saya S1 gitu, saya masuk kuliah, saya ngerasa, dunia luas banget ya gitu ya. Oh ternyata begini gitu, lulus S1 tuh saya ngerasa kayak, wah ternyata banyak banget nih, seru nih yang bisa dipelajari. Ya, begitu lulus S2 saya merasa kecil banget kayak, oh my god, ternyata dunia ini segini luasnya dan saya itu hanya segelintir gitu dari sekian banyak yang bisa saya kuasai gitu ya dalam ilmu pendidikan. Dan mungkin hal-hal kayak itu yang kalau saya tuh ngerasa kayak, oh ternyata ada banyak yang bisa dipelajari, ada banyak yang juga harus dipahami. Apakah ketika saya memiliki anak gitu ya, setidak-tidaknya nih saya ya gitu, saya memiliki anak, bisakah saya memberikan kayak sekian kebaikan dari dunia ini gitu ya. Kita juga melihat bahwa banyak nggak sih ketidakadilan? Menurut saya dunia ini nggak adil loh, ya kan? Nothing is actually totally fair gitu. Nah, melahirkan anak dan membuat dia merasakan semua itu, kira-kira sanggup nggak ya kita memberikan, nggak tahu ya, mungkin sedikit kebijakan kita, wawasan kita gitu ya. Dan kita juga nggak bisa 100% melindungi dia dari segala macam cobaan. Dan ini itu justru kita harus mendidik dia dan dia harus jatuh dan gimana nak rasanya jatuh, sakit ya gitu. Terus gimana kamu bangkit dari kejatuhan, kan kalau ya namanya juga apalagi emak-emak gitu dengan semua pengetahuannya kan bawaannya tuh saya tuh maunya protektif gitu ya. Gimana supaya lu jangan merasakan sakit, tapi kan itu juga tidak menguntungkan buat anak itu di kemudian hari. Dan memahami sebagian kecil dari dunia itu, mungkin mereka-mereka yang berpendidikan berpikir bahwa bisa nggak ya saya protek anak saya? Betul. Apakah itu dilihat sebagai seseorang yang mungkin dia dengan banyak pengalamannya, dia terbuka tentang dunia begitu lebar, akhirnya dia punya pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu tadi. Apakah saya bisa memberikan hal yang sama atau hal yang lebih baik? Atau semata itu hanya ketakutan saja kita sebagai perempuan karena belum mencoba? Oh, I like that. Jadi memang salah satunya ketika orang memilih untuk child free ya, dalam sesi counseling saya pasti akan bertanya, apakah itu ketakutan? Karena ya kita mesti jujur kan sebenarnya. Karena kalau ketakutan akan ada another ketakutan, ketakutan gitu ya. Tapi bukan berarti kita jangan terjun bebas juga kalau untuk masalah ini. Tapi yuk kita hadapin ketakutan demi ketakutan. Jangan sampai, kalau saya lebih pro terhadap orang-orang yang acting out of love, bukan acting out of fear. Ya benar tadi katanya Mbak, kalau misalnya kita acting out of love, bahwa di antara semua ketakutan itu saya akan bantu si anak ini untuk menghadapi itu gitu ya. Tapi saya juga bisa menakar nih diri saya untuk mampu nggak mendeliver itu. Tapi kalau saya acting out of fear, berarti saya akan dikontrol oleh ketakutan saya. Gue takut ntar anaknya nggak bisa gini, gue takut ntar begini, gue takut gue nggak bisa begini. Ya itu juga bukan pilihan baik kan. Itu kita lari dari kenyataan gitu ya. Tapi pastikanlah ingin menjadi child free, childless, ataupun ingin memiliki anak banyak main bola sekalipun gitu ya, pastikan itu out of love, bahwa saya memiliki banyak cinta yang akan saya berikan dan saya punya kemampuan emosi, pengelolaan emosi, dan saya mau belajar gitu untuk bisa tidak menurunkan, mewariskan trauma-trauma saya mampu menghadapi itu misalnya secara emosi dan secara finansial gitu. Bener sih, kita mesti tanya sebenarnya pada diri kita takut atau overthinking atau memang sudah menjadi suatu keputusan yang bulat gitu kan. Itu udah well-informed decision. Well-informed decision kan adalah keputusan yang diambil dari informasi-informasi yang akurat yang kita mampu pertimbangkan kan sebagai orang dewasa. Kalau tadi ada mungkin memang sudah keputusan berdua, keputusan personal. Ada nggak sih yang karena mungkin trauma pola asuh gitu, jadi dia tidak memiliki kedekatan dengan orang tuanya, jadi cintanya itu tidak penuh, sehingga mungkin dia tidak punya good example untuk menjadi seorang orang tua. Pernah nggak sih menemukan pasien yang seperti itu karena pola asuh, trauma dengan kedua orang tuanya kayak gitu? Kan sebenarnya gini, saya sih percaya nggak ada keluarga yang 100% normal ya di dunia ini ya. We have our own dysfunctional gitu, let's admit it gitu ya. Nggak ada yang benar-benar sempurna, apalagi normal. Apa sih normal? Ya kan, kalau buat saya yang sudah 20 tahun menjadi psikolog, saya nggak pernah melihat sesuatu itu
totally normal tuh apa gitu, kecuali yang bilang normal tuh DSM ya, maksudnya buku panduan diagnostik saya gitu ya. But the thing is bahwa kita boleh loh menjadi diamond in the in the process gitu. Artinya gini, pada saat kita sedang berproses menjadi diri kita juga boleh melakukan hal lain. Jadi itu juga bukan semacam konflik sebenarnya, tapi memang benar banyak orang yang memiliki ketakutan itu karena kayak belum selesai gitu sama dirinya, tapi terus terang kita nggak akan pernah 100% selesai sih. Ya kan, kita selalu berproses, kita bikin kesalahan, and the best thing we can do adalah belajar dari kesalahan. Tapi gini, kalau memang itu segitu menakutkannya gitu, pastikan selesaikan itu. Jadi tidak memiliki anak itu oke. Karena gini deh, misalnya aku kasih situasi ya, misalnya saya mau child free Mbak Zoya, oke. Karena ini kita udah omongin segala macam, tetap keke mau child free karena trauma lah mungkin, atau karena bukan trauma sekalipun, bukan karena keterbatasan fisik. Lalu saya bilang gini, oke, kalau kamu mau purely child free, maukah kamu memakai kontrasepsi yang misalnya kayak tubektomi, yang benar-benar indung telurnya diikat gitu. Itu kan itu di steril kan. Steril ya. Ini beda loh sama pakai IUD yang bisa dicopot, ya kan, suntik bisa berapa bulan sekali, pills bisa apa gitu ya kontrasepsinya. Nah kalau misalnya seperti itu gimana? Itu kan membuat kita jadi lebih bertanya-tanya. I have no chance pretty much kan. Itu gimana? Kalau dia masih galau, berarti dia hanya emotional pertanyakan lagi aja gitu what's going on. Apakah ketika kamu dikasih kesempatan untuk di steril, yang which is kamu kan tenang dong kalau kamu mau child free gitu. Kalau itu masih membuat galau, yuk pikirkan lagi pelan-pelan. Artinya memang masih 50-50 dia belum sepenuhnya memang hatinya ingin benar-benar child free seperti itu ya. Ketika nggak dikasih chance untuk bisa punya anak kan tubektomi kan agak susah untuk di reverse kan dibandingkan. Kecuali mungkin yang seperti tadi KB IUD atau misalnya pil itu masih oke ya. Bisa dihentikan gitu. Tapi kalau di steril kan susah banget untuk di reverse. Tubektomi itu kompleks banget. Di balik berbagai alasan tadi pilihan perempuan untuk child free, tentunya kan banyak sekali pro dan kontra dari masyarakat ya, terutama mungkin ya tidak kita pungkiri orang tua zaman dulu nih kan yang menyebutnya tadi bahwa ini wah ini kan melanggar norma gitu-gitu mungkin ya Mbak ya. Ada satu mungkin suku yang nanti abis loh marganya berhenti. Nah iya betul, gitu. Ginting ya. Masih lanjut. Ya, untung udah ada. Ya maksudnya biasanya seperti itu ya untuk meneruskan keturunan seperti itu. Kemudian bagaimana untuk perempuan-perempuan yang memilih child free ini bisa menghadapi stigma dan tekanan dari luar tersebut? Sebaiknya sih ya sekali lagi ya pas lagi pacaran ya, balik pacaran aja nih, belum ngomongin pernikahan ya, misalnya udah mulai deket, udah mulai ini, coba pelan-pelan didiskusikan ide ini. Jadi jangan shock juga pasangannya. Karena apa? Karena dia benar-benar butuh pasangan yang kompak untuk ngadepin orang tua. Support ya. Kan? Jangan sampai udah di awal kompak, di tengah-tengah pengen punya anak malah jadi divorce takutnya kan. Beda jalan. Sedih kan kalau kayak gitu. Cuma gini, ada sedikit sekali kemungkinan di tengah jalan salah satu berubah pikiran. Misalnya udah keburu nikah. Wah tadinya benar-benar dua-duanya affirm segala macam, itu yang biasanya lebih kompleks ya. Tiba-tiba, aku kepengen lagi punya anak. Ada aja lah, saya nggak tahu. Pernah lah. ada pasien seperti itu? Ada gitu. Nah itu yang buat saya tuh lebih, kompleks lagi kan. Dari awal yang satu tuh kayak kan dari awal kita udah setuju, iya tapi kan gini loh, perasaan kan nggak ada yang bisa nebak ya. Betul. Saya aja juga nggak bisa nebak perasaan orang bakal kayak apa gitu kan ya. Nah ketika ini berubah, ya diskusikan. Jadi termasuk kalau misalnya di tengah jalan ketika ada salah satu berubah gitu, maukah mendiskusikan dulu sebelum langsung memutuskan untuk divorce gitu kan ya. Ya kadang-kadang bisa jadi di tengah jalan tuh kayak kita adopsi yuk gitu. Jarang sih ada yang tiba-tiba kayak kalau punya anak terus meminta pasangannya untuk hamil dan ini lagi jarang. Tapi ketika berubah tuh mereka tuh kayak jatuh cinta lagi sama anak ini gitu, gimana ya gitu. Kita pengen adopsi, nah omongin ya gitu baik-baik, kan kita nggak benar-benar nggak tahu tuh ketika perasaan itu berubah gitu. Kok dari tadi kan ada faktor ekonomi, ada faktor juga mungkin personal, psikologis, trauma. Dari sekian banyak faktor ini yang biasanya menjadi faktor terbesar dari pasien-pasien yang memutuskan kayak child free itu apa sih Mbak biasanya? Apakah kalau di negara maju juga kan karena kebutuhannya mahal ya, kayak Jepang dan negara-negara Eropa itu kan memang banyak yang child free karena mungkin mereka merasa mahal. Tapi kalau dari yang Mbak temukan di Indonesia gimana?
sayangnya masih ada 2 faktor yang paling sering saingan nih, head to head nih gitu, yaitu ekonomi dan trauma. Ekonomi dan trauma. Ya kan kita tahu ya pendidikan di Asia tuh kan ya kejem-kejem ya maksudnya yang gini demanding sekali gitu ya, bahwa kadang-kadang membuat kebanyakan orang tuh tidak percaya pada unconditional love, yang cinta tanpa syarat gitu. Kalau kita kan banyak cinta tuh bersyarat banget gitu. Udah digedein, udah dikasih makan kayak gini aja nggak mau nurut. Tapi tidak dipungkiri itu masih banyak terjadi dan banyak terlihat ya. Kita pacaran aja suka pakai syarat gitu. Lu udah gue tungguin, sayang-sayang lu malah kayak begini gitu. Apalagi orang tua kan ngerasa udah kasih makan, udah ngegedein. Kamu dong ngikutin orang tua, ngikutin ini. Itu yang bikin orang tuh jadi daripada anak gue ntar hidupnya susah kayak gue gitu. Itu juga agak berat ya gitu. Padahal saya tetap encourage untuk kalau misalnya semua ketakutan itu bisa diambil daripadamu gitu. Kalau misalnya semua itu bisa diangkat gitu ya, dan bisa kamu hadapi, kamu coping with it ya, which is kalau yang namanya trauma sih kita akan ke trigger seumur hidup gitu ya. Tapi ada satu masa di mana ketika kita sembuh, trigger itu tidak menjadikan kita secemas itu lagi gitu.